Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lah, Lara, ngeliatin apa sih? Ngeliatin suami masa depan gue, Fer. Tunjuk gue pada cowok yang tengah asik bermain basket di tengah lapangan. Namanya Dirga, kapten tim basket di SMA gue. Iya, Fer. Kira-kira kalau nikah sama diantar pakai adat apa ya resepsinya? Soalnya tadi pagi di gerbang sekolah gue udah liat-liatan mata sama dia. Vera teman gue langsung menabuk kepala gue. Dia liatin lu karena punya mata. Lah, ya tetap aja, kenapa dari banyaknya cewek di SMA kita di gerbang, tadi dia malah milih buat lihatin gue. Please, kenapa coba kalau bukan pertanda cinta? Gue keluarin handphone gue terus buka YouTube. Nunjukin video bertajuk tanda-tanda dia juga naksir kamu ke Vera yang gak percaya kalau Dirga bisa suka sama gue. Belum ada beberapa menit dia menonton video itu, Vera langsung mengembalikan handphone ke gue. Lah, lu tuh belum pernah pacaran. Enggak pernah menjalin hubungan sama cowok manapun sebelumnya. Bukannya mau nakut-nakutin lu nih ya. Tapi enggak semua signal yang dikasih cowok itu pertanda cinta. Ya emang dari lahir sampai detik ini, gue enggak pernah pacaran, tapi emang feeling jomblo selamanya salah. Enggak juga kan, justru para jomblo itu pakar terbaik dalam memberi solusi cinta. Gue langsung menyanggah pernyataan Vera. Walaupun memang ada benarnya, tapi dalam peraturan menaksir crush gak boleh ada kalimat-kalimat yang mematahkan harapan kita. Lah, lu suka banget ya sama Dirga? Ya sukalah, Ver. Kalau gak suka ngapain gue bela-belain masuk klub basket? Gue sampai mencari di YouTube kiat-kiat terlihat menarikku di depan doi. Yakin sesuka itu? Ya, yakin aja. Kenapa enggak? Gue emang baru suka Dirga setahun lalu sih, tapi gue cukup yakin. Cuma Vera juga yang gue kasih tahu soal perasaan suka gue ke Dirga. Bahkan dia rela nungguin gue yang latihan basket sampai malam demi doi. Gue emang tombol abis dan bawelnya minta ampun. Tapi gue juga seorang cewek yang beranjak dewasa. Jadi pasti, gue punyalah rasa tertarik lawan jenis. Demi Dirga gue yang sebelumnya gak pernah nyentuh barang perempuan berusaha sebaik mungkin untuk dandan. Ya, walaupun pakai lipstik aja suka keluar garis bibir mencong sana mencong sini. Pernah sekali gue coba-coba pakai pensil alis mama di kamar. Diam-diam gue menyelinap ke kamar mama pas dia lagi pergi kondangan sama papa. Tapi bukannya bagus, malah bikin pusing liatnya. Jangan tanya hasil alis gue gimana. Kalian tahu alis Shinchan? Nah gitu tuh hasilnya. Semenjak itu gue jerah buat sok-sok and makeup. Gue udah pensiun buat pakai makeup. Lah, lu gak mau apa jadi cewek dia gitu? Lu dari dulu suka sama dia, tapi cuma berani liatin doang? Maksud gue lu gak mau confess. Biar setidaknya dia tahu perasaan lu. Ucapan Vera cukup nyelekit di hati gue. Ada benarnya juga sih. Masa gue dari dulu gak ada perkembangan. Cuma berani liatin diam-diam. Payah, gue mah gak pada fair. Kalau gue cantik kayak lu, gue udah mepet ke dia dari dulu. Cuma kan lu tau gimana bentukan gue? Ucap gue begitu minder sambil liat badan gue yang dekil sedekil-dekilnya habis latihan basket. Lah lu kan enak emang incaran banyak cogan lah gue mentok-mentok digodain supir truk kuli bangunan. Vera memegang kedua pundak gue. Lah, setiap wanita itu diciptakan cantik dengan keunikan masing-masing. Gue yakin suatu saat ada seorang cowok yang jatuh cinta sama diri lu yang apa adanya. Percaya deh, suatu saat mata gue menerawang ke atas. Kapan tapi ya? Kalaupun ia cowok mana yang bakal nerima gue apa adanya, di saat yang lain punya kecengan. Ada yang diajak malam mingguan. Lah gue apa kabar? Malam minggu cuma nangkring di bawah pohon mangga belakang rumah sambil minum susu kotak.
Vera mencubit pipi gue tang agak embulet kalau bahasa Spanyolnya mah. Tenang aja, Ra. Gue bakal bantuin lu kenvas ke Dirga. Bentar lagi kan hari Valentine. Gimana kalau lu kasih coklat ke Dirga? Coba utarain perasaan lu ke dia. Usul Vera yang membuat gue rada ragu. Masa cewek yang nembak duluan sih? Apa itu gak terkesan murahan? Setuju, tanya Vera yang mengulurkan tangannya. Meminta persetujuan gue. Setuju gak nih? Enggak usah takut ditolak. Kalaupun dia enggak suka sama lu gak apa-apa juga, jadi lu gak perlu lagi berharap lebih ke dia. Setelah berpikir beberapa saat, gue pikir omongan Vera ada benarnya. Kalau gue terus diam, gue cuma akan terus menyukai Dirga yang ada dalam kehaluan yang gue buat. Kalau ditolak juga gak apa-apa. Itu artinya gue gak perlu sukain dia lagi. Oke. Tanggal 14 ini ya. Gue menjabat tangan Vera. Nah gitu dong. Ini baru sahabat gue. Percaya aja. Semua bakal lancar jaya. Gue sama Vera ketawa kencang karena tingkah konyol gue yang emang suka ngelawak. Tapi begitu tahu Dirga lewat di depan kita, gue langsung menjelma jadi putri kerajaan yang anggun, lemah gemulai. Melihat dia keringatan habis main basket gini aja tuh, gue udah senengnya bukan main. Dirga mengambil tasnya lalu berjalan melewati kita berdua. Duluan ya, pamit. Dirga diikuti senyumannya. Dan jelas, gue nggak bisa menolak ketampanannya yang mutlak dan hakiki. Oke, gue udah buletin tekad gue sebulat-bulatnya buat bisa kenvas ke Dirga. Harus. Dan hari Valentine itu tiba. Hari yang gue ngebuat gue makan gak tenang. Bahkan tidur gak tenang. Hari ini tepat dimana gue akan ngasih coklat ke Dirga cinta pertama gue. Kebetulan ada acara party Valentine di sekolah gue yang diadakan tiap tahun di bulan Februari. Pokoknya gue udah beli coklat terbaik dari uang tabungan gue sendiri. Gak mungkin dong gue minta ke mama. Bikin malu aja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, gue pakai lip tint di bibir tipis gue. Terus pakai dress selutut. Rambut gue sengaja gue kepang setengah membiarkan sisa rambut gue yang lain tergerai gitu aja. Oke, fix. Gue udah berasa udah cakep malam ini. Gue mengambil flat shoes gue. Gue nggak bisa pakai hak tinggi soalnya takut keseleo. Setelah gue berulang kali berkaca depan belakang, samping kanan samping kiri atas bawah. Lah ngapain gue ngaca nyampe atas bawah dah. Duh, Rara aneh-aneh aja deh. Gue mengambil tas kecil berwarna peach yang dibeliin papa. Padahal gue paling anti pakai itu tas. Cuma papa aja tuh yang ngebet banget gue feminim. Alhasil tas itu hanya bersemayam di dalam lemari gue. Memastikan gue udah cetar membahana, gue membuka pintu kamar dengan hati-hati takut menimbulkan keributan. Gue nggak mau ya kelihatan feminim di depan keluarga gue. Gue kira di rumah cuma ada papa mama. Taunya pas gue keluar kamar terdengar suara orang lain yang bisa dipastikan lebih dari satu tamu. Waduh, mampus gue. Rasanya udah ada bunyi sirine polisi di kuping gue. Tandanya gue harus lebih berhati-hati. Gue nengok ke bawah, ke ruang keluarga yang berisik banget. Usut punya usut ternyata ada Om Ilham, Om Damar, sama siapa lagi kalau bukan si Om Virgo yang suka gue palakin uangnya. Ngapain sih mereka pakai acara reunian di sini? Aduh, mampus gue. Gimana caranya gue turun dengan pakaian kayak gini? Gue terus menimbang-bimbang di hati gue, sambil menghitung cicak yang lewat di dinding. Kalau misalnya sekali lagi ada cicak yang lewat, gue bakal turun saat itu juga. Fix ini keputusan gue demi Dirga. Harus, emang itu cicak panjang umur kayaknya. Baru gue omongin langsung nangkring di dinding dekat lukisan Mona Lilis. Mbak Lilis, pamit. Ya gue ngajak ngobrol lukisan itu kemudian turun ke lantai bawah. Mereka lagi asik ngobrol. Jadi belum ada yang nyadarin gue yang lewat. Gue jalan ngendap-ngendap biar nggak ketara banget. Please, ini rumah gue sendiri, tapi kesannya gue kayak maling, tahu nggak sih? Oke, Git. Bentar lagi gue nyampe pintu. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka menggema,
membuat seluruh orang mengarahkan fokusnya ke gue yang lagi tiarap kayak biawak di lantai. Woi Tuyo, mau kemana lu malam-malam? Rumah siapa lagi nih malam ini yang mau lu bobil? Bang Sui? Belum juga keluar dari pintu. Om Virgo yang super duper ngeselin itu udah manggil aja. Mau gak mau kan gue harus noleh ya? Bisa dipites mama kalau gue main nyelonong aja. Gue memberikan senyuman gue yang gue rasa udah paling manis. Muntah deh yang liat. Gue melihat ekspresi mama yang seolah ingin mengeksekusi gue. Gue langsung ngeles. Hehe Rara mau keluar bentar mah. Ada temen, ngajakin main. Papa yang ngelihat gue merangkak di lantai seperti menduga sesuatu. Dia manggil gue. Ngebuat gue bangkit berdiri. Udah manggil gue. Kesini sebentar Rara. Argi semua gara-gara Om Virgo nih. Pas berdiri di depan papa. Gue masih sempat pelototin. Om Virgo, mana gue udah deg-degan campur malu. Pokoknya kalau gue diomelin, gue bakal tetep keke dateng nemuin Dirga. Mau kemana Rara? Tanya papa gue dengan pembawaan always kalem. Gue nyengir memikirkan jawaban. Sesekali masih pelototin Om Virgo yang juga nyengir bahagia di atas penderitaan gue. Hehehe anu pa. Anu. Apa namanya itu loh? Gue nepuk cidak. Oh ini pa. Rara mau ke sekolah ada acara Valentine gitu pa. Boleh ya? Jelas gue yang udah gugup gak karuan. Gue kira papa mau ngelarang. Dia malah cuma senyum-senyum ngeliat gue dari ujung kaki sampai rambut. Apaan sih papa? Ngeliatnya gitu banget. Gak apa-apa. Tapi kayaknya anak papa udah punya kecengan nih. Boleh kapan-kapan diajak main ke rumah. Goda papa yang bikin gue makin malu. Gak ada. Udah Rara berangkat ya pa. Ditungguin Vera di luar. Gue langsung menyalami tangan papa, mama, dan tentu saja om-om gue yang lain. Terakhir gue salam Om Virgo. Sebelum gue salam, dia udah nahan tawa liat muka gue. Emang apa dah? Gue kayak topeng monyet apa? Apa muka gue kayak ondel-ondel? Pas nyalam dia, gue sengaja meremas tangan Om Virgo sampai ekspresi mukanya meringis. Mampus tuh. Ngeselin sih. Gue memegang coklat dengan tangan gemetaran tremor. Sampai mengulang hafalan semalam buat ngomong ke Dirga. Santai aja Rah. Jangan nervous. Lu tunggu di sini ya. Gue cari dulu di mana si Dirga. Tadi sih kata teman-temannya dia lagi pergi ngerokok di luar. Ucap Vera yang kemudian ninggalin gue duduk sendiri di taman sekolah yang sepi. Acaranya ada di aula. Jadi di sini sepi. Lampu-lampu yang menjadi hiasan di pohon-pohon berkelap-kelip indah. Malah bikin gue ngantuk jadinya. Gue ada hafalan sampai 10 kali tapi Vera nggak kunjung balik. Karena udah ngantuk berat gue mutusin buat nyusul dia. Setelah nanya ke teman-teman yang lain di mana keberadaan Vera, gue langsung cabut. Gue bergegas menuju ke belakang sekolah. Dan ternyata benar gue bisa dengar suara khas Vera yang lagi ngobrol sama seseorang. Tapi siapa? Gue mengintip sekilas dari balik tembok. Kebetulan di belakang sekolah pencahayaannya redup. Jadi gue nggak bakal kelihatan kalau lagi nguntipin mereka. Betapa terkejutnya gue pas ngeliat sosok yang lagi ngobrol sama Vera sahabat gue. Dirga, mereka ngapain berduaan doang? Udah gitu Dirga megang tangan Vera. Ayolah Rah, lu harus positive thinking. Mungkin dia lagi ngebujuk Dirga buat nemuin gue. Tapi semua pikiran positif gue seketika lenyap pas denger obrolan mereka berdua. Ver, lu tau kan dari dulu gue sukanya sama lu. Gimana bisa lu minta tolong ke gue buat dengerin perasaan sahabat lu? Jadi selama ini Dirga tuh suka sama Vera. Sejak kapan? Kok gue nggak tahu? Oh pantes aja dia sering banget pamit kalau ada Vera di deket gue. Gue lihat Vera menjauhkan tangan Dirga dari tangannya. Apa salahnya gak kamu dengerin perasaan dia? Dengan begitu dia nggak perlu menyukai kamu lebih lama. Kasihan. Dia suka kamu dari kelas 1 SMA. Mendengar itu gue merasa sedih.
Sedihnya bukan karena tahu gue bertepuk sebelah tangan, tapi sedih kenapa sahabat gue sampai harus mohon-mohon cuma biar cowok yang gue suka mau dengerin isi hati gue. Oke, kalau itu mau lu, tapi cuma sekali aja. Gue nggak mau berlama-lama. Orangnya Haira kan? Iya. Rara, dia sahabat baik aku. Orangnya ceria banget. Jangan bikin dia terluka pas dia nanti kanvas ya. Kalau boleh jujur, gue udah tahu dia ada rasa sama gue sejak lama. Gue heran kenapa sering banget ketemu mata sama dia, padahal di dalam hati gue geli banget. Pernyataan Dirga seketika membuat hati gue nyut-nyutan. Emang gue jelek banget apa? Saking jeleknya gue nggak pantas gitu dapet pacar. Kampret lu Dirga. Rasanya gue pengen nimpuk mukanya yang sok ganteng itu dengan coklat yang gue bawa. Tapi apa? Dah. Gue keburu mewek duluan. Gue emang tomboy, tapi gue punya hati. Alih-alih gue nyatain perasaan, gue memilih mundur alon-alon. Gue pulang duluan menggunakan taksi. Mana pakai acara hujan deras. Makin-makin deh sakit hati gue. Gue nggak mau langsung pulang karena malu. Gue memilih singgah di salah satu supermarket dengan alasan berteduh duduk di depan toko yang lokasinya dekat rumah gue. Gue melihat pantulan diri gue sendiri di kaca depan toko. Lipstik sampai mencong sana-sini karena gue gosok pakai tangan. Di dalam taksi, dengan posisi duduk jongkok, gue memandangi coklat yang ada di tangan gue. Sia-sia gue hias coklat ini sampai bagus. Ujungnya nggak bakal sampai ke orang yang gue suka. Terus-terusan ngeliatin coklat di tangan gue. Enggak berasa air mata gue mau jatuh. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba aja ada yang nempelin minuman ke pipi gue. Anget. Gue nggak perlu menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang melakukannya. Tahu-tahu udah ada Om Virgo yang ikut duduk berjongkok di sebelah gue. Karena malu, gue langsung mingkemin bibir gue takut dia ngelihat lipstik gue yang berantakan. Om Virgo nyengir. Hal yang selalu dia lakukan kalau ngelihat gue. Nyengir. Dia naruh minuman tadi di tangan gue. Nih, coklat hangat. Hujan-hujan gini bukannya balik rumah malah nongkrong depan toko orang? Mau belajar ngegembel lu? Gue menyeruput minuman yang dia kasih tanpa menjawab pertanyaan dia. Iya lupa bilang. Makasih minumannya Om. Yay, alis tebal Om Virgo terangkat sebelah pas ngeliat coklat yang ada di tangan gue. Asik. Dapat coklat dari mana nih tuyul? Udah, bisa cinta-cintaan ya sekarang. Om Virgo yang iseng mengusap rambut gue. Cowok mana yang berani ngasih coklat ke lu? Bisa kali di-spill. Gue kalau ketemu tuh cowok pengen sungkem. Hebat juga dia bisa naksir sama tuyul kayak Rara. Pakai pelet jaran goyang apa susuk Banten nih Rara. Seperti biasa Om Virgo ngeroasting gue. Tapi kali ini gue nggak ikut ketawa. Diamnya gue ngebuat Om Virgo juga ikut diam. Ini bukan coklat dari cowok. Om, malah tadinya Rara mau kasih ini ke cowok yang Rara suka. Tapi ternyata dia nggak suka sama Rara. Curhat gue. Ini hal yang memalukan yang bahkan gak bakal gue kasih tahu ke orang tua gue. Tapi gak tahu kenapa, gue malah cerita ke Om Virgo. Gue kira dia bakal ibah dan situasi berubah mellow. Om Virgo malah merebut coklat itu. Sini gue yang makan coklatnya. Gue termenung menonton Om Virgo memakan coklat buat Dirga. Enggak lama dia buka mulutnya, menunjukkan gigi depannya yang penuh coklat. Ngebuat dia terkesan ompong di depan. Adek, cinta tak selamanya indah dek. Padahal hal sepele. Tapi gue yang tadinya murung bisa ngakak lagi. Om, jomblo tidak selamanya indah om. Nikah-nikah. Balas gue. Lah kan emang gue mau nikah sebentar lagi. Tenang-tenang. Entar lu gue jadiin penerima tamu. Tapi uang jajan Rara aman enggak nih? Om Virgo terkekeh. Ya tergantung. Kalau istri gue ntar hamil terus punya anak, uang jajan lu gue stop. Lah, kok bercanda? Lanjutnya, Rah, lu kalau mau uang jajan lu lancar coba goyang dompet dulu di depan toko ini. Gue menonjok lengan Om Virgo.
Kita berdua duduk di depan toko sambil nunggu hujan reda. Om Virgo bolak-balik masuk toko karena gue yang banyak maunya. Mau jajan ini itu, tapi nggak mau jalan ke dalam. Ada untungnya gue ketemu dia di sini. Gue jadi nggak begitu sedih karena kejadian Dirga tadi. Gue juga nggak menyalahkan Vera sih. Gimana pun, dia cuma berniat baik. Ya mungkin caranya yang salah, Om. Jangan bilang-bilang papa mama ya, soal yang ini. Oh yang lu ketolak sama cowok. Tenang. Semua obrolan kita udah gue rekam. Antara gue share ke grup keluarga lu. Plak, lagi-lagi gue nampol bahu dia. Serius sih Om. Jangan sampai obrolan negara ini sampai ke telinga orang tua Rara. Noh Ki, Om Virgo enggak mengiyakan permintaan. Gue. Dia malah berdiri terus melepas kemeja flanel yang dia pakai. Menyisakan baju kaos hitam polos di badannya. Gue kira mau ngapain. Ternyata dia naruh kemeja itu di kepala gue. Udah agak reda nih hujannya. Om mau cabut Ra. Meus Om berlama-lama. Sama Rara. Antara ketampanan Om kesedot. Cekah. Emang Rara anoa apa? Om Virgo mengulurkan tangannya ke gue yang masih duduk. Ayo, Om antar pulang. Harusnya gue biasa aja karena sejak dulu juga Om Virgo selalu antar jemput gue. Ini hal yang dia biasa lakukan. Tapi kenapa saat ini gue ngerasa uluran tangan dia tuh penenang banget. Setelah patah hati gue tadi. Bertemu dan ngobrol sama Om Virgo ngebuat suasana hati gue nggak sesakit itu. Lah kok diam? Gue tinggal Nihra. Gue tersenyum menyambut uluran tangannya. Merasa bersyukur banget punya om super baik kayak dia. Dari gue kecil dia yang lebih banyak nyenengin gue dibanding papa yang sibuk kerja. Pas SD aja dia yang datang. Ambilin raport gue, karena papa sama mama yang lagi di luar kota. Di saat anak-anak lain udah datang sama orang tua mereka sejak pagi. Cuma gue yang duduk sendirian nungguin orang tua gue datang. Gue kira nggak bakal ada yang datang sampai akhirnya Om Virgo yang kelihatan buru-buru datang di depan pintu. Meski gue dapat ranking 1 dari belakang. Om Virgo kelihatan bangga banget di depan orang tua murid yang lain. Kadang gue mikir dia udah terlalu baik buat gue. Om. Panggil gue sebelum keluar dari mobilnya. Kenapa? Kalau suatu hari Om butuh bantuan Rara. Bilang ya. Jangan diam-diam, walaupun Rara masih kecil di mata Om. Gini-gini Rara bisa diandalin. Om Virgo senyum. Bacot. Sok gede lu, sekolah aja yang bener. Bersambung.